Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi seperti ini, mengharuskan seorang guru harus lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, tidak hanya selalu dengan tugas-tugas yang diberikan. Lalu, pembelajaran dengan menggunakan teknologi di zaman saat ini, apalagi di zaman pandemi seperti ini, memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Dengan adanya pandemi seperti ini, membuat kita berpikir bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung dengan metode yang bisa membuat siswa itu tidak bosan dan membuat siswa senang dalam pembelajaran yang kita berikan. Nah, ada pun beberapa cara yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Bisa membuat video yang menarik, bisa menggunakan media gambar yang lebih menarik, yang sesuai dengan materi ajarnya. Kemudian bisa juga membuat game yang menarik di dalam bahan ajar yang bisa kita sesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satunya yaitu ada wheelofnames.com. Nah, dalam situs ini kita bisa menggunakan Wheel of Names ini ketika kita melakukan pembelajaran melalui Zoom. Nah, itu bisa digunakan atau bisa sekreatif mungkin dibuat bagaimana caranya materi kita bisa tersampaikan oleh peserta didik. Bagaimana caranya? Baik, langsung saja kita klik wheelofnames.com. Nah, akan muncul seperti ini. Karena ini kemarin saya sudah membuat untuk materi pembelajaran, jadi sudah saya input. Jadi ini akan saya hapus saja untuk mempermudah. Kita buat dari awal. Kalau untuk menambahkan gambar, boleh di sini ada add image. Jadi ini akan saya masukkan semuanya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di tampilan ini boleh di full screen, boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah, cara bermainnya gimana? Bagaimana? Langsung saja klik to spin. Jadi diklik saja untuk memutar atau press Ctrl and enter. Jadi diklik saja yang lebih mudah. Contohnya karena ini pembelajaran bahasa Inggris, maka saya akan bertanya, what is it? Lalu, it is a sheep. Contohnya seperti itu. Lalu kalau sudah, boleh di-remove. Lalu kita spin lagi. Seperti itu sampai semuanya sudah terjawab. Nah, jadi seperti itu untuk cara pengoperasian Wheel of Names. Atau contohnya lagi kalau nama mungkin. Nah, ini contoh kalau memakai tulisan. Sama saja ya. Keluarlah kata ayah. Ayah in English is, langsung seperti itu saja. Nah, seperti itu. Itu untuk Wheel of Names. Nah, yang kedua adalah outlook.org. Nah, dalam situs ini itu bisa digunakan untuk game. Jadi di sini nanti siswa diwajibkan untuk menjawab pertanyaan sebelum mereka bermain game Outlook ini. Nah, di dalam Outlook ini terdapat beberapa game. Baik, sebelumnya mari kita masuk dulu ke outlook.org terlebih dahulu. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini.
Lalu kita klik saja yang Content and Games. Nah, di sini harus login terlebih dahulu di register. Kalau saya kemarin sudah mendaftar, jadi langsung saja bisa login. Nah, kita klik yang Content and Games. Nah, sekarang kita mulai di Create Question Collection. Lalu tulislah materi pembelajarannya. Contohnya tadi, kalau di sini animals. Klik continue. Lalu create question. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Jadi tipe soalnya itu seperti apa? Karena ini yang free, jadi hanya ada flashcard statements, textual multiple choice, and true false. Kalau upgrade jadi bisa matching pairs, bisa click the missing word, bisa image multiple choice, bisa. Jadi itu menyesuaikan saja. Nah, sekarang saya akan mencontohkan yang textual multiple choice-nya dulu saja. Create. Lalu pertanyaannya ditulis di question. Contohnya, ikan dalam bahasa Inggris adalah, jawaban yang betul adalah fish. Lalu tulislah di yang correct answer atau jawaban betul. Lalu yang incorrect answer, tulislah jawaban yang tidak tepatnya. Contohnya, rooster, horse, and cow. Lalu save. Nah, dalam pertanyaan di sini itu bebas menyesuaikan kebutuhan saja. Mau 5 boleh, 10 boleh, jadi menyesuaikan mawon. Lalu lagi, create question lagi. Sekarang yang true false. Nah, contohnya domba dalam bahasa Inggris adalah pig. Domba dalam bahasa Inggris adalah pig. Ini merupakan statement yang tidak benar. Jadi, this statement is false. Kita save. Saya akan membuat soal 4 saja. Nah, di sini sudah ada 4 pertanyaan. Kalau sudah, kita back dulu. Nah, ini memang membutuhkan waktu untuk bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita buat. Kita refresh saja. Nah, ini sudah keluar animals. Kita mulai play saja. Nah, jadi saya klik saja balon drop. Ingat lagi kalau ini adalah menyesuaikan saja untuk kebutuhan materi ya. Jadi tidak harus balon drop. Lalu kita share. Nah, di sini itu sudah keluar linknya. Ini linknya. Nah, lalu kita copy link. Nah, bagaimana cara anak-anak bisa mengakses game ini? Silahkan di copy link lalu di-share kepada peserta didik kita. Baik, sekarang kita akan mulai untuk play. Nah, di sini ada how to play, cara bermainnya bagaimana. Tap the balloons to pop them. Jadi di tap balonnya agar bisa masuk ke dalam keranjang. Try and get them in the basket. Jadi diklik balonnya agar benda yang ada menggantung di balon itu bisa masuk ke dalam keranjang. Kita klik start. Nah, contohnya. Jadi sebelum anak-anak masuk ke dalam permainan, itu ada pertanyaan terlebih dahulu. Ikan dalam bahasa Inggris adalah fish. Nah, kalau hijau berarti betul. Lalu anak-anak bisa
Ya, no play. Kalau no play berarti peserta didik tidak bermain dan diharuskan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Menjawab pertanyaan lagi. Kambing dalam bahasa Inggris adalah, saya klik jawaban yang sembarang. Wah, ternyata salah. Nah, nanti ini akan diberikan waktu untuk berpikir lagi. Kambing dalam bahasa Inggris adalah, jawabannya goat. Betul. Wah, no play lagi. Berarti harus menjawab pertanyaan lagi sebelum bermain. Domba dalam bahasa Inggris adalah pig. False. Play. Nah, ini baru anak-anak disuruh bermain. Kita tap balonnya. Nah, lalu cow dalam bahasa Indonesia adalah sapi. True. No play. Nah, di sini sudah ada poinnya mendapat 2, itu yang bisa dimasukkan ke keranjang bendanya. Lalu di sini ada 3 garing 4. Jadi dari 4 pertanyaan peserta didik bisa menjawab 3. Begitu. Bagaimana cara mengumpulkannya? Bisa di screenshot hasil akhirnya ini. Ketika sudah selesai bermain, peserta didik diminta untuk screenshot lalu bisa dikirimkan. Ya, seperti itu untuk Odlu. Ada 6 macam permainannya, tetapi kalau ingin lebih banyak lagi bisa di-upgrade. Baik, itu tadi yang bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi dengan mengoptimalisasikan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.